Masyaallah muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita akan membahas satu tema, insyaallah satu harapan ulama-ulama dunia Islam dan ulama-ulama bilad Syam. Insyaallah Indonesia akan menjadi pemantik awal Sofwatul Islamiyah global, kebangkitan Islam global yang puncaknya sebagaimana yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Palestina. Itu sebuah kepastian yang harus kita yakini dan tidak perlu ragu lagi. Jangan ragu, itu pasti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tentang prolognya sebenarnya sudah pernah saya sampaikan, tapi saya ulang lagi supaya mantap gitu. Tentang sunatut tadawul, Allah mengabarkan tentang sunatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia itu ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalau bahasa Indonesia aksioma. Nah itu. Allah mengabarkan, Allah memberikan tanbih dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladziina aamanu wa yattaqida minkum syuhada wallahu la yuhibbud dhalimin. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan itu Allah pergilirkan dan setiap manusia. Dari situ bisa diambil ibrah. Di tengah-tengah manusia ini, dua masa itu Allah bergilirkan supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Wal ya'lamallahu alladziina aamanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini kepada hamba-hambanya yang aman, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wa yattaqida minkum syuhada, dan Allah menjadikan sebagian mukmin mati syahid. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbud dhalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbud dhalimin itu maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Allah tidak mencintai orang-orang mukmin yang tidak mau berjuang di jalan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari surah Al-Imran ayat 140 ini Allah mengabarkan tentang sunatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia, itu ketetapan Allah. Pertama, yang memimpin dunia ini golongan mukmin. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan dalam satu hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunu buah fikum masyaallah an takuna tsumma yarfauha idza sayarfaha. Akan datang kepada kalian masa nubuah, kenabian. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, mulai dari periode Makkiyah 13 tahun, periode Madinah 10 tahun. Jadi periode nubuah kurang lebih 23 tahun. Itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Tsumma takunu khilafatan ala minhaj nubuwah fayakunu masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza sayarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, yaitu masa khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum. Itu ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah
dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Mulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu hampir 30 tahun. Ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu mulkan adhan, fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'a yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan mulkan adhan, raja-raja yang menggigit. Syekh Profesor Dr. Ari Muhammad As-Salabi, beliau adalah pakar sejarah dunia Islam yang cukup mendunia. Beliau tulis mulai dari Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah yang puncak peradaban Islam ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah yang puncak peradaban Islam ada di Istanbul, Turki, yang sering kita sebut dengan kekhalifahan Turki Utsmani. Itu hampir 1300 tahun. Jadi golongan mukmin ini, kata Rasulullah, pernah memimpin seluruh dunia ini sepanjang 1353 tahun, terpanjang. Setelah itu Allah bergilirkan, akhirnya seluruh dunia dipimpin oleh golongan kafir. Inilah ketetapan Allah. Seluruh dunia dikendalikan oleh golongan kafir sampai hari ini. Ini sudah ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Pertanyaannya dimulai dari mana? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Dimulai dengan perang salib episode yang pertama. Sepanjang 200 tahun. Muncul lagi perang salib episode yang kedua. Sepanjang 600 tahun. Indonesia kena jatah 350 tahun. Kalau bahasa umum, perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Sehingga muncullah dua negara adidaya, yaitu Uni Soviet dan Amerika. Satu ideologi komunis, satu ideologi kapitalisme. Ya Allah, tragis. Ketika golongan kafir ini memimpin dunia sejak 1917 sampai 1991, pencetusnya itu adalah Karl Marx, Friedrich Engels. Diajarkan sebuah ideologi ateis, anti Tuhan, anti agama, sehingga agama menjadi musuh seluruh dunia. Sehingga yang mengaplikasikan ideologi ini adalah dimulai dari Lenin, Uni Soviet, dilanjutkan Stalin, Uni Soviet, dilanjutkan Cina, Mao Zedong, dilanjutkan Kamboja, Pol Pot, dilanjutkan Indonesia, Musa, dan puncaknya DN Aidit. Itu ditulis dalam buku sejarah. Selama 1917 sampai 1991 ada kurang lebih 120 juta manusia dibunuh, termasuk di Indonesia, untuk mengamalkan ideologi komunis. Itu sejarah yang tidak bisa dirubah. Nah, inilah yang terjadi. Begitu juga Amerika. Dia melakukan imperialisme ke semua negara. Jadi dua-duanya ini, Uni Soviet dan Amerika, luar biasa. Senantiasa melakukan fasad kerusakan di mana-mana. Akhirnya Allah, siapa yang digerakkan oleh Allah untuk menghadapi dua negara superpower ini, Uni Soviet dan Amerika? Ternyata seorang sahabat pemuda. Kita masih ingat dalam kitab Sirah Nabawiyah, sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasulullah memberi amanah kepada seorang pemuda namanya Usamah bin Zaid bin Haritha, umurnya 18 tahun.
aku beri amanah kepada kamu. Aku jadikan kamu panglima perang untuk menghadapi dua negara superpower, Persia dan Romawi. Jadi dulu pada masa Rasulullah ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Nah, kemudian ini ada dua adidaya negara ini, adidaya baru, yaitu Uni Soviet dan Amerika. Jadi alhamdulillah, setelah Rasulullah wafat, dilanjutkan estafet perjuangan itu oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Keduanya sami'na wa ata'na, mengangkat Usamah bin Zaid bin Harithah untuk menjadi panglima perang menghadapi dua negara adidaya itu, Persia dan Romawi. Dan alhamdulillah, ta'yidullah, atas pertolongan Allah, dua negara adidaya Persia dan Romawi bisa ditaklukkan. Ternyata apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Fat ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnahi tabdila. Kata Allah, sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu, dan kalian tidak akan pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya Allah mengabarkan sejarah akan berulang. Masya Allah, ternyata benar. Untuk menghadapi dua negara superpower ini, Uni Soviet dan Amerika, Allah gerakkan seorang pemuda sabab dari Palestina. Masya Allah, beliau adalah Syekh Dr. Abdul Azam, yang sudah pernah saya sampaikan dan tidak perlu saya ulang gitu ya. Dan akhirnya dua negara superpower ini hancur. Bahkan Presiden Gorbachev tepat 15 Februari 1989 langsung angkat tangan, tidak mampu menghadapi kekuatan yang dibangun oleh Syekh Dr. Abdul Azam. Padahal Syekh Dr. Abdul Azam ini diminta oleh lembaga Universitas Madinah Al-Munawwarah untuk ngajar di sana, Ummul Qura dan perguruan-perguruan tinggi dunia Islam, ditolak sama beliau. Beliau tetap berangkat untuk menghadapi dua negara superpower ini. Alhamdulillah, Uni Soviet hancur karena Syekh Dr. Abdul Azam menghadapi Uni Soviet. Beliau menggunakan strategi perang gerilya, padahal senjatanya jadul. Itu persenjataannya itu gak imbang antara bumi dan langit, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tapi Masya Allah, luar biasa, sampai beliau tulis kitab Ayatul Rahman fil Jihad di Afwan. Beliau sampaikan di dalam tulisan itu, Masya Allah, ketika peperangan terjadi, sengit sekali. Qadarullah, amunisi mujahidin yang dipimpin oleh Syekh Dr. Abdul Azam habis, sehingga akhirnya Syekh Dr. Abdul Azam memberikan seruan, aktiru dzikra wal doa, perbanyak zikrullah dan doa. Akhirnya tiba-tiba pasukan elit beruang merah Uni Soviet lari terpirit-pirit. Katanya ada pasukan berjubah putih yang persenjataannya lebih canggih dari apa yang dimiliki oleh Uni Soviet, sehingga akhirnya Uni Soviet hancur berkeping-keping. Yang tersisa tinggal Rusia. Jadi apa yang dilakukan Syekh Abdul Azam yaitu perang gerilya, yang itu pernah dilakukan oleh Indonesia pada masa Pangeran Diponegoro, dan itu pernah dilakukan di Indonesia pada masa Panglima Besar Jenderal Sudirman. Perang gerilya itu cukup ditakuti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata Amerika setelah Uni Soviet hancur, Amerika kepingin mencicipi Afghanistan, jantungnya Khurasan gitu. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi mengabarkan, tidak akan ada yang bisa mengalahkan orang-orang Khurasan. Bahkan Rasulullah mengabarkan, jantungnya Khurasan, dari Khurasan ini akan Allah gerakkan Ashabur Rayatus Sud, pasukan pembawa panji-panji hitam. Dia akan bergerak menuju sampai Elia, Yerusalem, Palestina. Dan itu tanda puncak kemenangan Islam di akhir zaman. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah
Ashabur Rayatus Sud, pembawa panji hitam itu adalah sahabat Khalifatullah Al-Mahdi. Itu kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Sampai akhirnya Amerika menggabungkan kekuatan. Amerika dan 34 negara NATO digabungkan jadi satu untuk menghadapi mujahidin Taliban. Ternyata komandan-komandan militer Amerika dan 34 negara NATO dia meremehkan. Bahkan dia memberikan statement di media, Taliban kalah sebelum perang. Kenapa? Karena apa? Mujahidin Taliban mundur. Ternyata itu sebuah strategi supaya pasukan elit Amerika dan 34 negara NATO itu masuk semua, baru perang terbuka. Ternyata itu yang terjadi. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa dahsyat peperangan itu. Sehingga sampai analis biaya militer dari Universitas Harvard Amerika, Linda Belmis itu, dia mengatakan Amerika harus membiayai perang dengan mujahidin Taliban itu 1 triliun US dollar. Sehingga Presiden Barack Obama harus nambah utang untuk menghadapi mujahidin Taliban 12,9 triliun US dollar. Ternyata apa yang terjadi? Nggak mampu menghadapi mujahidin Taliban. Cukup tangguh sekali. Sehingga akhirnya Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton memberikan statement di media internasional. Kami akan membangun kekuatan yang lebih dahsyat lagi untuk menghadapi mujahidin Taliban. Amerika, 34 negara NATO, Rusia, Iran disatukan untuk menghadapi mujahidin Taliban. Apa yang terjadi? Amerika ini memang benar-benar nekat. Akhirnya tiap hari pesawat-pesawat pulang pergi. Begitu juga pesawat-pesawat NATO pulang pergi. Apa yang dibawa? Peti mayat pasukan-pasukan elitnya. Semua kendaraan tempur hancur berantakan. Inilah yang terjadi di jantungnya Khorasan. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Presiden Barack Obama akhirnya mengatakan kami tidak sanggup lagi menghadapi mujahidin Taliban. Sehingga akhirnya Uni Soviet hancur, tinggal Amerika. Tapi Allah munculkan lagi satu negara adidaya baru, yaitu Cina. Tapi Amerika sudah mulai tersiap-siap dengan statement Presiden Donald Trump, saya akan menjadikan ladang Timur Tengah seperti neraka. Baru selesai memberikan statement seperti itu, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di media sosial. Allah turunkan api itu dari langit, dan itu ada pesawat yang menshooting kejadian itu. Sehingga akhirnya seluruh Los Angeles, seluruh Los Angeles itu istilahnya ibu kota yang elitnya Amerika, terbakar seperti neraka. Bahkan keluarga Rothschild yang itu elit global, dia kan tempatnya yang paling tinggi. Sampai akhirnya pemadam kebakaran itu membutuhkan waktu untuk ke atas itu 33 menit. Nyampe di atas, semua orangnya sudah mati, rumahnya sudah hancur, terbakar. Itu elit global, Pak, yang menguasai dunia. Tapi ternyata Presiden Amerika tidak sadar-sadar, Pak. Masih saja sombong, akan saya jadikan Timur Tengah sebagai neraka. Ternyata akhirnya Allah marah. Dari sinilah orang-orang mukmin, Masya Allah, ta'yidullah, pertolongan Allah itu nyata. Sekarang coba Bapak Ibu lihat, kebakaran itu sudah sampai ke New York. Dahsyat, Pak. Sehingga Elon Musk, itu pengusaha top di Amerika, menyatakan sebentar lagi Amerika bangkrut, Pak.
Berarti kalau Amerika sudah bangkrut, tinggal Cina. Nah setelah Cina, kira-kira mana? Insya Allah dunia Islam akan bangkit. Ini sunatullah sudah. Setelah golongan kafir memimpin, insya Allah golongan mukmin akan kembali memimpin dunia ini. Jangan sampai nggak percaya, Pak. Orang kafir yang kafir saja percaya. Siapa itu? Profesor Arnold Toynbee. Profesor Arnold Toynbee itu pakar sejarah dari Inggris. Tahun 1954 dia melakukan riset. Hasilnya dibukukan jadi bestseller. Judulnya Civilization on Trial, ujian atas peradaban. Dia tulis dan dia objektif, Pak. Dunia Islam pernah memimpin dunia ini 1353 tahun. Kemudian muncul perang dunia pertama, perang dunia dua, akhirnya dunia Islam jatuh, terpuruk. Akhirnya dia tulis lagi, dunia Islam akan kembali memimpin dunia ini. Ini orang kafir yang kafir, pakar sejarah. Orang kafir yang kafir itu kebenciannya terhadap umat Islam itu sudah luar biasa. Itulah orang kafir yang kafir. Makanya kalau ada orang kafir tidak memusuhi umat Islam itu berarti patut dipertanyakan kekafirannya. Berarti kafirnya belum kafir. Nah, itu ditulis di akhir tulisannya itu, dia bukunya ini Civilization on Trial itu, semoga ini tidak terjadi. Jadi dia meyakini dunia Islam akan kembali memimpin dunia, tapi dia dongo, Pak. Muga-muga orang situ. Dia tunjukkan bahwa dia seorang kafir yang kafir. Nah, kalau orang kafir percaya nanti masa depan ini dunia Islam, kalau umat Islam nggak percaya itu kebangetan. Ya, nah ini Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang sudah saya sampaikan